Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Syekh Tilem di channel kesayangan kita di acara PBB Podcast Basa Basi. Ini adalah episode 42 dengan bintang tamu kita Reno Anjay. Suwe. Ini episode keberapa ya? Keseluruhan episode pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 episode ke-6 ketemu lagi tekan dia Om Jai iki tolen Mas. udah katanya katanya Rizky Rencananya ngono pingin tolen. Iki katanya takon masalah bisnis untuk kedepannya apa ngono enake bisnis jangka panjang. Ya golek informasi. Kawe bojo ta? Enggak Mas, duduk kayak bojo, kayak kehidupan bersama keluarga. Oh, penting sih kawe awakmu. Soalnya nek nanggukno kerjaan yo iso untuk hidup bisa. Cuman untuk ya apa ya gawe liya-liyane kurang mungkin. Enggak Mas, ngomong kurang. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah. Ingin memperbaiki taraf hidup. Iki pengen dodolan enake. Iki dodolan opo ya sing sekirane ning pasaran ning masyarakat tuh diterima ngono. Coba online apa? Coba online. Online iki Mas yo. Sopo Shopee apa ta? Nah, iko ngono niku. Affiliate. Shopee affiliate jarene Shopee affiliate anyar lagi. Apa tuh anyar sih? Enak. Ndak. Kan ndak usah nyetok barang awak. Nek kok ngono nih kan ero Mas. Mesti kate ngedol ning Shopee, Lazada, Terus Tokped. ini loh, Jay. Cari sing penting itu bukan masalah barang sih. Nek jarine aku. Ya. Soalnya nomor siji iku yang perlu dipersiapkan dalam berbisnis itu siji. Nomor siji jelas niat ya. Iya, dia. Nomor 2 itu tentukan jelas tujuannya. Ndak, nomor 2 biaya. Loh enggak, bukan. Nomor 2 itu jelaskan tujuannya dulu. Kamu itu berbisnis untuk apa? Cari uang. Ya, cari uang. Nah bener cari uang, targetnya berapa? Paling tidak lama aku 5 juta. Oke. Sekarang dilihat bisnisnya. Cari bisnisnya. Bisnis apa yang bisa dikerjakan di rumah dan tidak tidak mengganggu bener. Nah, kalau sudah ketemu bisnisnya, anggaplah bisnis online jualan. Oke, bagaimana skemanya, sistemnya jualan itu? Pangsa pasarnya bagaimana? Terus konsumennya bagaimana? Itu yang diperlukan. Nah, baru terakhir itu modalnya. Itu sing penting manajemen di sana, planningnya dulu. Soalnya kadang kita itu punya modal, ya tapi tidak tahu sistem. Ya. Punya modal, nggak punya planning, nggak punya manajemen, itu bahaya. Kok iso? Loh iya jelas, karena orang kalau nggak punya planning, ya seumpama ya kita punya dana 10 juta, mau jualan, kita nggak punya planning nih. Nggak punya planning. Akhirnya ngeslot. Jadi kalau nggak punya planning kulaan semuanya, beli ini, beli chip, kasih banyak. Bisa santai, bangkrut, turun buka bangkrut sih, panas sih bawa. Tidur HP miring. Lanjut. Jadi kalau nggak punya planning, kita itu nggak punya batasan, nggak punya visi dan misinya itu kurang, nggak ada yang apa ya namanya, tujuannya tidak jelas karena tidak punya planning. Kalau sudah di planning dari awal, modalnya sekian, untuk beli barangnya sekian, untuk antisipasi dana sekian, jadi enak. Jadi kita itu nggak kemana-mana, arahku tetap di jalannya, di tracknya. Ini teori Mas, prakteknya kan tidak semulus teori. Prakteknya itu tergantung dari pelakunya, Saya ingin wah ya bener, nek teori menang loh. Teori yang mengerjakan teori itu prakteknya itu orangnya, berarti kan orangnya tidak benar. Iya. Berarti orangnya tidak benar. Jadi target itu aku iki soalnya ngene, Jay. Saya tuh di forex, di trading forex itu. Loh forex itu jelas itu sudah. Cuma rusaknya itu di orangnya.
planningnya. Lo planningnya jelas umpama 1 tambah 1 2. Nah, terkadang iki bener 2 ya. 1 tambah 2 yang telu dhisik baru dikurangi 1. 2 bisa. Nah, kan ndak disiplin. Dalam usaha itu yang nomor 1 itu manajemen. Sebesar apapun usaha yang di nomor 1 Terstruktur lah ya, terstruktur. manajemen. Nah, ini contoh Mas ya. Aku buka black market, pasar gelap. Nggak. Iya. Nggak. Iya. Buka begitu. Ini contoh Mas. Iki sedang tak alami. Black kopi. Oh ya, kopi black. Sedang saya jalani Black HP. super black GL. Sedang saya jalani ya, bisnis keluarga. Ayam petelur. Nah, ini wis terstruktur Mas. Struktur sesuai dengan yang saya film jelaskan tadi di awal. Modal ada, sudah, ayam, terus penjualan pasar ada, dan orangnya juga benar. Nah, saya bingungnya di sini kan harga pakan sama, kadang harga pasar tidak sama. Nah, solusinya gimana? Nah, seharusnya sebelum kita membuka bisnis, seharusnya kita itu belajar dulu kepada pelaku bisnis. Sudah. Nah, Kalau seperti itu sudah. Pak. harusnya kan ada patokan harga berapa telur ayam itu kita rugi. Soalnya dari penjualan telur ayam itu nanti bersihnya itu kan dikurangi pakan, dikurangi biaya perawatan, ya kan, dikurangi penyusutan kandang. Soalnya kandang itu kan perlu dihitung juga. Loh, kandang itu kan tidak berapa tahun kan ono terus. Kayak bambu itu kan ada kroposnya apa? Itu kan perbaikan. Nah, berapa tahun ayam ini produktif? Kejauhan kalau itu Mas. Jadi kalau ke bambu kejauhan. Jadi kita persempit dulu persempit dulu. Ya. Jadi mungkin saya tanya lebih jelas lagi itu antara harga pakan dan harga jual. Itu toh singkat itu toh. Loh, dari pertama belajar gimana? Kok bisa berani sampai ke ayam? Tinggal gitu. Seharusnya itu kan dari pertama belajar kan dikasih tahu jelasnya. Jelasnya. Lo iki ngene. Kalau seumpama ini kan pelaku bisnisnya. Nah, kalau harganya telur itu 30.000 per kilo, nanti harga pakannya dikalkulasi itu 27.000, berarti kita masih untung 3.000 per ekor. Dari per ekor ayam yang telur. Nah, tinggal dikalkulasi berapa ayam? 100. Kalau 100 berapa? 300. Iya, 300 ya? Iya, 300.000. 300.000. Udah tinggal gitu aja. Itu per harinya. Kalau dengan asumsi semua telur keluar laku. Kalau laku. Loh, kalau naik harga Lebih telurnya lagi, ya. lebih lagi kan? Lebih lagi. Nah, di sana itu ada uang serep. Ada uang antisipasi kalau harga telurnya turun. Makanya dalam manajemen itu kan tidak semuanya dari laba itu kita masukkan kita makan. Enggak. Kita sisihkan berapa persentase untuk mengantisipasi harga telur turun. Karena ada pelaku bisnis itu menghitung labanya itu per 3 bulan. Ada yang menghitung labanya itu per 1 tahun. Lu jangan dilihat per hari kamunya. Jangan ngeluh. Loh, aku rugi kapan? Hak dina iki rugi, besok bati. Nggak bisa. Kita kalkulasi dalam per 3 bulan umpama. Dalam 3 bulan harga penjualan naik turunnya telur itu dapatnya uang sekian, untuk pakan sekian, kita laba sekian. Per 3 bulan. Ada yang hitung kayak gitu, ada yang hitung per tahun. Jangan dihitung per hari. Jangan dihitung per hari. Kan soalnya udah ketemu kalau per hari sih. Ya bisa sih. Gitu. Per hari udah ketemu. Kadang kan telur ayam itu kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Namanya kandang bambu kan ya. Nah, presisi siku lurus, presisi enggak kan. Cepet pilih. Pasti anak selah kan Mas ya. Ya mungkin telur gelundung pecah. Nah, itu. Jadi ya memang laba bisa dihitung per 3 bulan. Per 3 bulan. Terus gini, hati-hati kalau kita bisnis barang hidup.
faktor iklim, cuaca itu pengaruh. Bahaya. Soalnya kalau makhluk hidup itu musuhnya itu banyak. Penyakit, hujan, sekarang hujan. hujan, manusia, Maling ya kecoa. maling, terus hewan. Jadi museng. Jadi banyak faktor. Lah kita hitung semua di sana. Soalnya penyusutan itu antisipasinya di sana, Jay. Ya, Andi sih Andi. PTI mati ya kan enggak ketemu. Pengen apa mati. Bener. Untung tapi Mas. Untung Ada banget. kerugian, Ada kelihatan. Jadi mak ayam langsung. Jadi kadang pas pengen kelihatan ayam kok enak. Oh, enak ngerenyes gini ya. Langsung beleh. Itu sing bahaya nih. Itu sing bahaya itu. Jadi banyak Jadi faktor yang harus faktornya pancen teko menungso nih, Mas. teko menungsunya dari Menungso siji maling ya. hewan, Hewan, bakteri juga, bakteri, penyakit dan cuaca. Ya. terus baru kita naik turunnya pasar sudah. Gitu. Itu Berarti, kalau ke barang hidup. Nek gawe aku sing tak pikir pertama bondoe, Mas. Bondoe pitik. Sing enak ternak kecoa. Wah, dah enak, Mas. ternak kecoa. Kecoa itu, Sing enak ngecip wis. kecoa itu enak, beneran. Kecoa itu kalau kita bisa sampe cek tak kecoa dari dulu malah di sandal. Di sandal ya, Kak. Setino terus sak truk. Suki. Sopo kate gowo truk mana bermimpi kecoa. Utawa Kandangnya ndak ono. kutu rambut. Dosa kandang ya. Iku per kilo mahal. Oh, iya per kilo lu mau sak kilo dek sirang lu ndak sih. Lah lek bisnis liyane, Mas. Kalau enak sing masuk ning cocok ning aku ya. Sampe ndelok ya apa bendino ketemu koyo ngene reno. Makelar. Anjay. Ini makelar opo iki? Makelar itu enak, bondo omong. Ndak iso omong aku. Lo jadi ngomong kan iso omong, coba ngomong. Ayo gue iso ngomong. Butuhnya itu hanya keberanian. Bisnis itu yang dibutuhkan itu hanya satu, keberanian. Berani mengambil resiko, berani menjalankan bisnis. Kadang ono wong pinter, ono wong sugih ndak wani. Itu kalahnya pebisnis sama pegawai di sana. Yang membedakan kita pegawai dan pebisnis itu hanya satu, keberaniannya. Loh, Mas, saya kan bodoh, manusia biluman. Yang penting berani dulu menjalankan. Jangan kalau kita itu dihitung-hitung bisnis harus gini harus banyak mikir. Iya, banyak mikir nggak jadi. Coba dijalankan ini, Mas. Ini cerita pengalaman ya. Dhisik aku iki tahu dolen nyambang bayi nang koncone bojone aku. Dewe kate buka bisnis. Dek iku kerjane SPG ngono. SPG kan kejar target dek. Jenenge kejar target kan Mas. Kejar target kan dek kudu ngedol sakmene, penghasilan sakmene, untung sakmene, rugi sakmene. Ndak iso kan nek bisnis koyo ngono, Mas. Untuk bisnis bijane. Iya duduk bisnis ini, token. Ayo ngenek papat sakmene, ngenek telu sakmene. Rugi sakmene. Tidak metu ya blengen. Sing paling enak bisnis iku. Sing enak, sing gampang, simpel. Ono, Mas. Modal blayu tok, buka toko. Ya, bengi-bengi. Bendo linggis. Ngeselingkuhan bitang. Buka toko di sopo. Minimal kerja 2 orang lah. Minimal kerja 2 orang. Buka toko emas. Nah, semua resiko itu berbanding lurus dengan resiko. Semua bisnis berbanding lurus dengan resiko. Tambah banyak hasilnya, tambah besar resikonya. Contohnya mau iku buka toko. Buka bank. Gede oleh nih, gede. Dino langsung suki. Cuma resiko nih. Resiko nih naikkan por. Suki kepuan. Jadi orang sekarang itu beda sama orang dulu. Kok iso? Orang dulu itu tidak seperti orang sekarang. Iya, orang dulu. Kalau orang dulu sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua. Iya. Bedanya gitu. Kalau orang dulu itu meninggal semua, kalau orang sekarang masih hidup. Itu beda pertamanya. Beda kedua, orang dulu itu tidak bisa
apa ya, nggak bisa hidup di zaman sekarang karena Ya, sudah meninggal. Bener. Orang sekarang nggak bisa hidup di zaman dulu karena udah ada Belum masa lahir. belum lahir. Itu kedua. Ketiga, orang dulu itu apa namanya ya, kan masih informasi kan masih terbatas. HP, ya, contohnya elektronik, Nah, internet, kalau terbatas. orang dulu itu pegang HP, nah sekarang pas pegang apa? Pegang kepercayaan. Aku bilang kepercayaan. Jadi orang dulu itu menang konsisten. Orang dulu itu. Menang wani ya. Orang-orang kita dulu, orang tua kita dulu itu menang konsisten, gak tolah toleh. Jadi fokus tani, ngedol korek terus. Jadi fokus. Nah, Bicara. gemi mana? Untuk korek saya isi korek jarang. Curan re. Curan rek akeh. Sampai akhirnya pusing banget. Jadi yang penting bisnis itu dilakoni. Yang nomor satu poin penting, nomor satu bisnis itu dijalankan dulu. Sambil lalu dievaluasi. Nah, bisnis yang Apa? cocok ya aku sama delok. Ayo terawang wis. Ya apa? Kan sampean wis gawe songkok ngono paranormal. Abnormal. Kalau dilihat dari auranya, awakmu ini bisnis yang paling cocok ini yang menghasilkan uang. Menghasilkan anak, benih anak Bisa. jual benih anak. Jadi paling enak itu bisnis yang menghasilkan uang dan minim resiko. Itu paling enak. Iku toyol. Itu resiko ya. Apa kolaborasi aku pandengi Lelin sama budal ya kok? Resiko itu Jan. Kok iso? Resiko. Kok iso? Iso aku males kalau resiko. Resiko itu Jan. Wis paling enak lah di jalan ya. Ayo contohnya bisnis kayak aku sih cocok kok. Jadi bisnis yang penting dijalani dulu. Dijalani sama ndak. Enggak awakmu bisnis opo saiki? Pengennya apa? Pengen aku ndak kerja dibayar. Kirakan Ndak kerja dibayar. kirakan tuyul. Mira, yang penting dilakoni aja sih. Goan. Ya alon-alon bisnis itu memang pelan-pelan. Kadang hari ini ndak ada informasi besok. Yang penting kita punya niat dulu buka bisnis. Tak pengennya aku iki ya, jujur gimana ya. Serius sih. Karena aku ono kemampuan sidik-sidik ning sepeda. Pengen aku buka bengkel. Tapi awalnya teko sak koncoan dhisik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Menciriku ya minim resiko. Enggak apa-apa kalau itu Paling memang- resikonya ya yang penting kamu Nggak diupdate ono terus, sih. diupgrade terus. nah, Mulai sekarang kamu kumpulkan engkol-engkol atau ada Pak. investasi terus Engkol itu ada. sekarang kalau ada yang nanya apa coba diperbaiki, dikumpulkan uangnya. Harus ada keberanian dimulai kapannya. Terus awakmu apa ya Cing? Harus ada waktu tersendiri untuk servis sepeda. Itu. Jadi hilangkan kamu sudah punya keluarga. Kamu harus bisa menatap, bedakan sudah kamu itu nggak masih muda lagi, sudah punya keluarga. Jadi kamu atur waktunya. Jadi nggak bisa dicampur-campur. Oh sekarang saya mau servis sepeda, mau apa? Terus alatnya itu diringkesi, dirimpen. Jadi biar enak. Pengen Terus jadi hasilnya, tukang las pisan, gitu. hasilnya nanti dikumpulkan. Jangan terlalu banyak kepengen dulu, dijalani dulu pelan-pelan. Nah itu mungkin saran saya. Terus juga bagi teman-teman, kalau ada yang punya keinginan untuk menjalankan bisnis, jangan tunggu lama-lama. Udah, jalankan dulu bisnisnya sambil berjalan, evaluasi tetap dilakukan. Kalau masih banyak pikiran, lama nanti. Naik turunnya itu lama, terus nggak jalan-jalan.